Oke, kita ketemu lagi nih buat bahas tuntas satu topik seru. Kali ini kita bakal dalami bab 4 dari materi kita, judulnya soal sumber daya. Kita mau lihat gimana material, terus energi, sama pengetahuan itu jadi kunci banget yang ngebentuk solusi rekayasa sepanjang sejarah. Contohnya ada dari Mesopotamia kuno, terus zaman keemasan Islam, sampai era luar angkasa nanti. Seru deh pokoknya. Intinya sih, kita pengen banget paham hubungan dasar antara apa yang tersedia buat para insinyur sama apa yang akhirnya bisa mereka bikin, gitu kan ya. Nah, kita mulai dari satu masalah pengiriman barang yang lumayan rumit di Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Coba deh Anda bayangin jadi Sitkum Lanasi. Dia ini pejabat di Karchemish kira-kira abad 17 sebelum Masehi. Dia baru aja berhasil jual 18.000 liter anggur ke Raja Zimrilim di Mari. Jauh loh itu, 400 kilometer lebih. Pertanyaannya, gimana coba cara ngirimnya? Anggur ini di Mari harganya bisa 3 kali lipat. Mahal banget. Soalnya tanah di sana itu, ya gitu deh, tandus. Beda jauh sama Karchemish yang subur, banyak kebun anggur, banyak hutan. Mau lewat darat, waduh bahaya banget. Banyak bandit waktu itu. Terus kalau lewat Sungai Ufrat, ada masalah lain lagi. Arusnya itu deras banget, banyak jeram. Jadi kalau udah jalan ke hilir, udah pasti nggak mungkin bisa balik lagi lawan arus ke hulu. Jadi opsinya terbatas banget ya. Nah, ini contoh klasik banget. Gimana kondisi geografis sama keamanan itu jadi tantangan besar. Justru Raja Zimrilim ini meskipun daerahnya kurang subur, dia kaya raya loh. Soalnya Maru itu jadi pusat perdagangan penting di sepanjang Sungai Eufrat. Istana dia aja katanya megah banget. Konon ada 260 kamar, terus ada taman-taman yang subur karena diairi pakai kanal. Bahkan ada yang bilang dia punya semacam sistem pendingin udara kuno gitu, pakai kolam es. Jadi buat dia, anggur itu ya barang mewah yang dia pengen banget. Oke, nah si Sitkum Lanasi ini kan modalnya udah kepake banyak buat beli anggur sama ratusan guci tanah liat buat wadahnya. Dia perlu banget nih solusi pengiriman yang murah tapi ya itu tadi aman juga. Gimana caranya coba? Disinilah muncul ide yang menurut saya brilian banget. Namanya kolek. Ini bukan kapal biasa ya, tapi semacam rakit yang unik banget dirancang khusus buat kondisi Sungai Eufrat saat itu. Dasarnya itu dari batang-batang pohon besar, terus diikatnya pakai ranting willow yang lentur tapi kuat. Nah, di atasnya baru dikasih platform kayu lagi buat naruh muatannya. Tapi yang paling bikin wah itu bagian bawahnya kan? Yang bikin dia bisa ngambang bawa barang banyak. Betul sekali. Itu dia kuncinya. Di bagian bawah rakit itu dipasangi ratusan, bahkan mungkin sampai 1.000 kantung udara. Kantung ini dibuat dari kulit kambing yang dijahit rapat biar kedap udara, terus ditiup sampai gembung, baru diikat kenceng. Jadinya rakit ini bisa ngambang tinggi banget, bisa bawa beban berat sampai bertonton. Dan ukurannya bisa lumayan gede, sampai 50 kaki persegi katanya. Loh, kenapa mesti repot-repot pakai kulit kambing? Kenapa nggak kayu semua aja gitu dibikin lebih besar? Nah, ini dia nih inti pelajarannya soal ketersediaan material. Kayu sama kulit kambing itu melimpah dan relatif murah di daerah Carchemish. Itu sumber daya lokal mereka yang gampang didapat. Sementara itu, kendala utamanya ya Sungai Efrat itu tadi, yang cuma bisa dilewatin satu arah ke hilir karena arusnya deras dan banyak jeram. Jadi udah pasti rakitnya nggak mungkin bisa balik lagi. Terus solusinya gimana? Ya bikin rakit yang sifatnya bisa dibilang sekali pakai, murah dan efisien. Sekali pakai. Loh, terus rakitnya diapain dong kalau udah sampai di Mari? Dibuang gitu aja? Sayang banget kayunya. Justru itu pinternya. Desainnya udah mikirin itu. Jadi pas sampai di Mari, kulit kambingnya itu bisa dikempesin, dilipat rapi, terus dibawa balik ke Carchemish. Dibawanya pakai apa? Pakai keledai. Keledai. Dari mana keledainya? Keledainya ikut numpang di atas rakit pas berangkat dari Carchemish. Jadi keledai angkut kulit kambing pulang. Daerah Mari itu justru kekurangan kayu. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia. Ini contoh sempurna gimana keterbatasan sumber daya material ditambah kondisi alam yang menantang, malah memicu solusi logistik yang super efisien dan terintegrasi. Benar-benar pakai apa yang ada dan atasi masalah dengan cara paling ekonomis.
Wah, keren banget ya pemikirannya. Bener-bener solusi terbaik itu relatif banget jadinya, tergantung apa yang ada di sekitar kita dan apa tantangannya. Oke, oke. Dari material, kita geser yuk ke sumber daya krusial lainnya, energi. Kita kan sering dengar ya istilah zaman kegelapan atau Dark Ages di Eropa pas abad pertengahan, tapi perlu diingat, di waktu yang hampir bersamaan, di belahan dunia lain, peradaban Islam justru lagi di puncak-puncaknya. Zaman keemasan juga. Kota-kota kayak Baghdad itu maju pesat banget. Mereka udah pakai teknologi canggih loh, kayak kincir angin, kincir air buat macam-macam keperluan industri, irigasi, dan lain-lain. Betul sekali. Dan salah satu pendorong inovasi yang kuat banget saat itu, menariknya adalah kebutuhan religius, khususnya soal sholat 5 waktu. Ibadah ini kan waktunya harus presisi banget setiap hari. Nah, awalnya mungkin pakai patokan matahari atau tabel-tabel astronomi, tapi itu nggak selalu akurat, apalagi kalau beda lokasi atau cuaca lagi nggak bagus. Jadi, ada kebutuhan yang besar banget buat alat penunjuk waktu yang lebih tepat dan bisa diandalkan kapan aja. Nah, disinilah kita ketemu sama sosok luar biasa, Al-Jazari. Dia ini insinyur super jenius dari abad ke-12. Dia itu kayak kepala insinyurnya gitu di bawah dinasti Artukid di Anatolia Tenggara. Bukunya yang terkenal, Kitab Pengetahuan tentang Perangkat Mekanik yang Cerdik. Itu isinya penemuan-penemuan yang, wah, luar biasa buat zamannya. Ada semacam robot-robot awal gitu, automata, sistem irigasi yang canggih, pompa air, bahkan ada desain kunci kombinasi. Tapi mungkin yang paling bikin kita takjub itu adalah jam-jam ciptaannya. Ada macam-macam, tapi kita fokus ke satu ya. Iya, kita bahas salah satu yang paling unik dan cerdik mekanismenya. Jam lilin sang juru tulis. Coba bayangin ya, ada sebuah tabung dari kuningan yang mengkilap. Di atasnya ada lilin yang nyala. Terus di sisi tabung itu ada patung burung elang kecil dan di bawahnya ada figur seorang juru tulis lagi duduk sambil megang pena. Nah, pena itu nunjuk ke semacam skala waktu di pinggir tabung. Kelihatannya mungkin simpel ya, tapi mekanismenya itu dia. Oke, kebayang. Terus gimana cara kerjanya? Apa yang bikin si juru tulis itu bisa gerak nunjukin waktu? Sumber tenaganya sebenarnya sederhana banget. Gravitasi. Jadi di dalam tabung ada beban yang lumayan berat yang turun pelan-pelan banget ke bawah. Beban ini dihubungin pakai benang sutla halus lewat katrol-katrol kecil ke figur juru tulis tadi. Jadi, pas bebannya turun, si juru tulisnya otomatis muter pelan ngikutin skala waktu. Beban ini juga nyambung ke mekanisme lain yang bikin bola logam kecil jatuh dari mulut si elang tiap 1 jam sekali. Bunyinya pluk gitu, nandain jam baru udah mulai. Oke. Beban jatuh karena ditarik gravitasi, itu jelas. Tapi gimana caranya biar jatuhnya itu konstan, teratur, dan presisi banget buat nunjukin waktu? Kan tarikan gravitasi itu tetap. Mestinya jatuhnya makin cepet dong. Ada di lilin yang nyala di atas itu. Ini bukan sembarang lilin loh. Al-Jazari pakai lilin yang dibuat khusus, standarnya presisi banget. Komposisinya, ukurannya, sumbunya, semua udah diukur biar dia terbakar dengan kecepatan yang sangat konstan. Lilin ini ditaruh di atas semacam piringan logam kecil di dalam tabung. Piringan ini nyambung ke beban utama tadi lewat sistem katrol. Jadi beban utama ini narik tali yang lewat katrol, terus nekan piringan ini ke atas. Akibatnya, lilin yang di atas piringan itu terus kedorong nempel ke penutup atas tabung yang ada lubang kecil pas buat nyala apinya. Tuh. Jadi pas lilinnya kebakar dan jadi makin pendek, itu artinya Tepat. Pas lilinnya memendek karena terbakar, piringan logam tempat dia berdiri itu jadi bisa naik pelan-pelan. Nah, karena piringan ini nyambung ke beban utama lewat katrol, naiknya piringan ini sama aja kayak ngasih izin sedikit demi sedikit buat beban utama turun. Kecepatan turunnya beban, ya diatur sama seberapa cepat lilin itu habis terbakar. Al-Jazari udah ngitung dan bikin lilinnya sedemikian rupa, biar misalnya panjang sekian senti habis dalam waktu tepat 1 jam. jenius banget. Jadi energi kimia dari lilin yang terbakar secara konstan itu dipakai buat mengontrol pelepasan energi potensial gravitasi dari si beban. Kecepatan lilin habis jadi kayak rem alami yang sangat presisi. Gila, keren banget mikirnya. Presis.
Dan ini nunjukin dengan jelas banget gimana sumber energi yang dipilih itu fundamental banget nentuin desain mekanik keseluruhan. Coba bayangin kalau jam ini pakai tenaga air, kayak jam air lain yang juga ada waktu itu. Mekanismenya pasti beda total kan? Penuh roda dayung, pelampung, bejana bolong, dan lain-lain. Atau kalau pakai kayak jam-jam mekanik Eropa yang muncul belakangan, ya beda lagi sistem roda giginya. Desain itu ngikutin banget sumber energinya. Dan ini relevan banget ya sampai sekarang kadang kita mikir ganti sumber energi itu gampang aja. Misalnya mobil listrik tinggal ganti mesin bensinnya gitu. Padahal seringnya itu butuh desain ulang total dan mungkin infrastruktur yang baru sama sekali. Benar sekali. Ambil contoh mobil hidrogen deh. Itu beda banget kan arsitekturnya sama mobil listrik baterai atau mobil bensin. Butuh tangki khusus bertekanan tinggi, sistem fuel cell, motor listriknya mungkin beda, sampai stasiun pengisiannya juga beda total. Jadi, mengubah sumber energi itu seringkali berarti mengubah fondasi desain teknologinya. Energi itu bukan sekedar bahan bakar yang bisa ditukar-tukar, tapi dia ikut membentuk teknologi itu sendiri. Oke, mantap penjelasannya. Dari material di Mesopotamia, energi di zaman Islam, nah sekarang kita lompat lagi nih ke sumber daya ketiga yang gak kalah vital, pengetahuan. Kita terbang ke era yang lebih modern, ke dunia teknologi luar angkasa yang canggih, lewat kisah yang sangat inspiratif dari seorang insinyur perempuan bernama Yvonne Brill. Brill ini dari kecil udah terpesona banget sama dunia penerbangan. Tapi ya gitu deh, sebagai perempuan di pertengahan abad ke-20 yang pengen jadi insinyur, jalannya tuh nggak gampang sama sekali. Mau masuk sekolah teknik aja katanya pernah ditolak sama dekan kampusnya alasannya nggak ada fasilitas asrama atau toilet terpisah buat perempuan di camp wajib musim panasnya. Konyol banget kan? Akhirnya dia ambil sains, fokus di matematika, kimia, fisika. Iya, perjuangannya luar biasa. Karir awalnya itu banyak dihabiskan buat ngerjain perhitungan matematis yang rumit banget soal sifat-sifat termodinamika bahan bakar roket. Itu pekerjaan penting banget sebenarnya, tapi dulu sering dianggap remeh kalau perempuan yang ngerjain. Bahkan sampai ada istilah sindiran rajutan intelektual gitu. Merasa karirnya agak mentok, dia sempat pindah-pindah kerja, sampai akhirnya dia gabung ke perusahaan RCA di awal tahun 60-an. Di sana, dia jadi satu-satunya insinyur propulsi, alias peroketan, di seluruh perusahaan. Wah, tanggung jawabnya gede banget dong. Terus, tantangan spesifik dia di RCA itu apa? Katanya soal mesin roket kecil ya? Betul, tantangan utamanya adalah ngerancang mesin roket kecil tapi super efisien, yang dijuluki roket lembut, buat generasi pertama satelit komunikasi komersial. Satelit-satelit ini butuh dua jenis dorongan utama setelah diluncurkan. Pertama, dia butuh dorongan yang lumayan kuat buat koreksi orbit awal. Jadi setelah satelitnya dilepas sama roket peluncur utama, dia harus bisa manuver sendiri biar posisinya pas banget di orbit geostasioner. Orbit geostasioner itu yang bikin satelit kelihatan kayak diem aja di satu titik di atas bumi. Nah itu penting banget buat komunikasi, biar antena di bumi nggak perlu gerak-gerak ngikutin satelit. Kedua, satelit ini butuh dorongan yang super kecil tapi harus irit bahan bakar banget buat station keeping. Ini semacam penyesuaian posisi halus secara berkala. Soalnya posisi satelit itu bisa keganggu sedikit-sedikit sama tarikan gravitasi bumi yang nggak rata, terus tarikan bulan, matahari juga. Nah, station keeping ini buat ngelawan gangguan itu biar satelitnya tetap di posisinya selama bertahun-tahun. Targetnya waktu itu minimal 5 tahun. Oke, jadi butuh dua fungsi. Dorongan agak kuat buat manuver awal, sama dorongan kecil tapi super irit buat jaga posisi jangka panjang. Masalahnya apa? Kenapa nggak bikin dua mesin aja? Nah, masalah utamanya adalah massa alias berat. Bawa dua sistem propulsi yang beda fungsi, satu buat dorongan besar, satu lagi khusus buat dorongan kecil yang efisien, itu bakal makan tempat dan berat banget. Di luar angkasa, setiap gram itu berharga banget. Makin berat satelitnya, makin mahal ongkos buat ngeluncurinnya ke orbit, dan makin sedikit ruang yang tersisa buat alat komunikasinya sendiri. Padahal itu tujuan utamanya. Jadi harus cari cara biar sistem propulsinya seringan dan seefisien mungkin. Gimana coba? Disinilah pengetahuan mendalam Yvonne Brill jadi sumber daya utamanya. Dia itu paham banget soal kimia bahan bakar roket dan prinsip-prinsip fisika propulsi. Ada satu aturan praktis yang penting banget di dunia peroketan. Secara umum, semakin panas gas yang disemburkan mesin roket, semakin efisien penggunaan bahan bakarnya. Artinya, dengan jumlah bahan bakar yang sama, bisa dapat dorongan lebih banyak atau lebih lama. Berbekal pemahaman ini, dia memutuskan buat pakai bahan bakar yang namanya hydrazine.
Rumus kimianya N2H4. Hidrazin ini termasuk propelen jenis monofuel yang unik. Dia bisa terurai secara spontan dan menghasilkan energi panas yang tinggi banget, bisa sampai 1800 Kelvin, hanya dengan dilewatkan ke sebuah zat pemicu atau katalis. Dia nggak perlu dicampur sama zat pembakar oksidator terpisah kayak kebanyakan bahan bakar roket lain. Ini bikin desain mesinnya bisa jadi lebih simpel, lebih ringan, dan lebih andal karena komponennya lebih sedikit. Oke, jadi hidrazin ini praktis. Terus, gimana Bril manfaatin sifat hidrazin ini buat ngatasin masalah dua jenis dorongan tadi hanya pakai satu sistem aja? Itu kan kuncinya. Ini dia solusi briliannya, yang kemudian dipatenkan dan jadi terkenal banget. Sistem pendorong yang disebut Electrically Heated Hydrazine Thruster, atau kadang disebut juga Resistojet Hydrazine. Dia ngerancang satu set pendorong atau thruster yang sama, tapi bisa dioperasikan dalam dua mode yang berbeda. Mode pertama, buat dorongan yang relatif kuat untuk koreksi orbit awal. Hidrazin cair dialirkan langsung melewati lapisan katalis di dalam thruster. Dia langsung terurai jadi gas panas, nyembur keluar, hasilkan dorongan yang cepat dan lumayan kuat. Standar lah. Nah, mode kedua, ini yang buat station keeping yang butuh irit banget. Sebelum hidrazin cair ini sampai ke lapisan katalis, dia dipanaskan dulu pakai semacam elemen pemanas listrik kecil yang dipasang di dalam thruster itu juga. Panas tambahan dari listrik ini bikin suhu gas hasil uraian hidrazin nanti jadi jauh lebih tinggi lagi daripada kalau cuma diurai pakai katalis saja. Sesuai prinsip fisika tadi, suhu gas semburan makin tinggi, efisiensi bahan bakar makin bagus banget. Jadi buat dorongan kecil yang dipakai lama buat station keeping, penggunaan hidrazinnya jadi jauh lebih irit. Bisa hemat sampai 50% bahan bakar katanya untuk tugas station keeping ini. Wah, brilian. Jadi cuma modal satu tangki hidrazin sama satu set pendorong pinter yang bisa dipanasin sesuai kebutuhan, dia bisa bikin sistem propulsi yang ringan, super irit, dan bisa ngelakuin dua tugas yang beda banget. Bener-bener pengetahuan dia soal kimia hidrazin dan fisika termodinamika itu jadi kunci buat mecahin masalah batasan massa dan efisiensi di luar angkasa. Keren banget. Tepat sekali. Ini contoh yang luar biasa, di mana pengetahuan mendalam seorang insinyur bisa jadi sumber daya yang paling krusial buat menciptakan lompatan teknologi yang signifikan. Penemuan resistojet hidrazin ini jadi standar industri satelit komunikasi selama puluhan tahun setelah itu. Dan kisah Yvonne Brill ini juga ngingetin kita sesuatu yang penting banget ya. Dulu, karena ada hambatan sistemik, sosial, budaya, perempuan kayak Brill itu susah banget buat masuk dan berkembang di bidang teknik. Coba kita bayangin, berapa banyak potensi solusi inovatif lain yang mungkin hilang atau tertunda munculnya cuma karena kita nggak menggali dan memanfaatkan pengetahuan dari semua kalangan secara optimal. Pengetahuan itu kan sumber daya yang ada di mana-mana, dalam pikiran banyak orang. Rugi banget kalau kita nggak memanfaatkannya secara maksimal. Iya, bener banget. Jadi, dari 3 cerita tadi, rakit kulit kambing sitkum lanasi di Alfred, jam lilin presisi Al-Jazari di dunia Islam, sampai mesin roket satelit efisien Yvonne Brill, kita lihat pola yang sama ya, bahwa material yang tersedia, sumber energi yang dipilih, dan kedalaman pengetahuan yang dimiliki, itu semua bukan cuma sekedar bahan baku pasif dalam proses rekayasa. Mereka itu aktif banget, membentuk apa yang mungkin dan apa yang nggak mungkin diciptakan. Betul. Dan konsep solusi terbaik dalam rekayasa itu selalu relatif. Selalu tergantung sama konteksnya. Apa yang paling bagus buat sitkum lanasi dengan kondisi kulit kambing melimpah dan sungai yang cuma bisa dilewati satu arah, ya beda banget sama solusi terbaik buat Al-Jazari yang butuh kontrol waktu super presisi pakai energi lilin yang konstan. Beda lagi sama solusi terbaik buat Yvonne Brill yang harus berhadapan sama batasan massa yang ketat banget di lingkungan luar angkasa. Intinya, insinyur itu jago banget dalam beradaptasi sama sumber daya dan kendala apapun yang ada di depan mereka pada zaman mereka. Nah, ini jadi bahan pemikiran yang menarik banget buat kita renungkan di zaman sekarang ya, nggak sih? Kalau di masa lalu, justru keterbatasan sumber daya, entah itu kayu yang murah tapi sungainya susah, atau energi lilin yang unik, atau batasan massa satelit yang ketat, malah bisa memicu munculnya solusi-solusi yang sangat cerdik dan efisien. Gimana dengan tantangan sumber daya yang kita hadapi hari ini? Kita sekarang berhadapan sama isu kelangkaan beberapa jenis mineral bumi langka yang penting buat elektronik canggih. Kita butuh banget sumber energi bersih yang berkelanjutan dan bisa diandalkan.
Informasi mungkin melimpah ruah, tapi mengubahnya jadi pengetahuan praktis yang berguna itu tantangan tersendiri. Kira-kira keterbatasan-keterbatasan di zaman kita ini bakal memicu teknologi terobosan macam apa ya di masa depan nanti? Inovasi mengejutkan apa yang mungkin lahir justru karena adanya kelangkaan atau batasan-batasan baru ini? Sampai akhir, sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.